Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, hari Rabu 12 November 2025. Tema yang saya ajukan pada hari ini adalah keselamatan orang-orang berdosa yang didasarkan pada teks Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kitab suci hari ini memaparkan kejutan juga bagi hidup kita. Allah datang ke dunia sebagai seorang Yahudi. Nah, ini kenapa kok harus orang Yahudi? Namun keselamatan justru lebih dahulu diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Nah, seorang Samaria pulang sebagai orang yang diselamatkan dalam Injil, padahal ada 9 orang kusta lain, yaitu orang Yahudi yang disembuhkan oleh Yesus. Dari realitas ini mari kita merenungkan 3 poin berikut. Yang pertama, Tuhan dekat dengan orang berdosa. Dalam wacana orang Yahudi, dosa bisa digambarkan seperti sakit kusta. Tak ada yang bisa menyembuhkannya. Mereka menyebut kusta sebagai sakit kutukan ilahi, sehingga najis dan harus disingkirkan dari tengah masyarakat. Dalam situasi derita lahir maupun batin seperti ini, hanya Tuhan yang bisa memulihkan kembali. Maka mereka meminta ketika disembuhkan oleh Yesus untuk pergi ke bait Allah dengan mempersembahkan dirinya sebagai pentahiran atas hidup mereka. Demikian juga kalau kita melihat perjanjian lama, ketika Naaman sembuh melalui Nabi Elisa dan seorang Samaria diselamatkan oleh tangan Yesus, dapatlah diambil kesimpulan, meski membenci dosa, Tuhan dekat dengan orang yang berdosa. Dia datang bukan untuk orang yang benar dan saleh, tetapi untuk orang yang berdosa dan salah. Oleh kuasa dan belas kasih Tuhan, justru orang yang dipandang berdosa, seorang yang dianggap asing, ternyata lebih dahulu dapat menikmati keselamatan Tuhan. Kalau demikian adanya, apa konsekuensinya bagi hidup kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang telah dikatakan sebagai orang Katolik ini? Apa kemudian kita bisa melihatnya? Mari kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu menemui dan memandang. Ketika menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria, tepat pada saat masuk ke sebuah desa, 10 orang kusta menemui Yesus. Karena tidak boleh mendekat, mereka berteriak-teriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Maka Yesus lantas memandang mereka. Di sini ada 3 kata penting: menemui, berteriak, dan memandang. Mereka bersepuluh berusaha menemui Yesus meski tidak boleh mendekat karena dianggap najis. Mereka tidak kurang akal. Dengan suara yang lantang mereka berteriak-teriak meminta pertolongan. Tindakan ini memaksa Tuhan menoleh dan memandang mereka. Ketika Tuhan berkenan memandang, ini yang luar biasa, hanya ketika dipandang oleh Tuhan, maka derita kusta segera hilang. Mereka tidak lagi najis tetapi halal. Kesembuhan terjadi dan diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan itu telah dinyatakan sekarang. Dari peristiwa ini kita menemukan cara utama untuk menggapai keselamatan, yaitu dengan menemui dan berteriak supaya Tuhan memandang kita.
Semakin menarik apabila kita melihat ternyata yang datang menemui dan berteriak kepada Tuhan adalah mereka yang berpenyakit kusta. Hal ini memberikan makna penting kepada kita. Keselamatan Allah akan dialami oleh mereka yang merasa dirinya kusta. Orang-orang yang rendah hati yang mengakui dirinya berdosa dan mendatangi Allah seraya memohon ampun untuk kesembuhan bagi dirinya. Allah akan memandang orang-orang yang demikian. Dan inilah yang terjadi. Sebaliknya, Allah tidak memandang orang-orang yang merasa dirinya sudah benar dan saleh. Seringkali kita menghadap Tuhan dengan kesombongan. Di satu sisi kita sombong karena datang dengan merasa diri sudah baik, benar, dan saleh. Kita duduk di gereja dan menganggap lebih baik dari orang lain. Di sisi lain, sering juga kita memiliki rendah hati yang salah. Karena merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, maka kita tidak berani datang kepada Tuhan. Merasa percuma karena dosanya besar. Disinilah sebenarnya sebuah kesombongan karena tidak percaya pada belas kasih Tuhan. Jadi nggak yakin Tuhan mau mengampuni, sehingga kemudian nggak mau datang kepada Tuhan. Itu di sisi yang lainnya. Oleh karena ini, Injil hari ini benar-benar mengajar kita untuk mengubah cara berpikir dalam menggapai keselamatan, yakni berani menemui dan berteriak kepada Tuhan atas pengalaman dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita masuk ke poin yang ketiga. Dikatakan di dalam Injil pergi dan kembali. Dalam kitab suci hari ini ada kata pergilah sebanyak 2 kali. Dan 2 kali pula dikatakan kembali. Kepada ke-10 orang kusta itu Yesus berkata, pergilah kepada imam. Namun ada seorang Samaria yang kembali kepadanya. Melihat realitas itu Yesus bertanya, mengapa yang 9 tidak kembali untuk memuliakan Allah? Ia lantas menyuruh orang Samaria itu berdiri dan pergi. Nah ini kan bolak-balik seperti itu. Pergi dan kembali. Apa yang bisa kita temukan dari konteks ini? Keselamatan Allah itu memiliki arti ganda. Yang pertama, kita diminta pergi ke bait Allah dan kembali memuliakan Allah. Secara ritual dapat dikatakan kita pergi ke gereja dan kembali memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada Tuhan untuk segera pergi. Dengan demikian, keselamatan itu di satu sisi anugerah, di sisi lain adalah perutusan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita datang ke gereja mendapatkan berkat, supaya kita keluar dari gereja kita bisa memberikan berkat kepada sesama. Sehingga doa kita ini menjadi doa yang sempurna. Kadang-kadang doa kita ini kan doa egois misalnya. Tuhan berikanlah aku makanan secukupnya. Dan ketika sudah di meja itu sudah makanan yang enak, Tuhan terima kasih makanan yang sudah tersedia ini semua adalah anugerah-Mu. Kemudian kita berpikir orang lain, dan tolonglah Tuhan supaya mereka semua yang sekarang ini kekurangan makan, Kau tolong supaya mereka dapat makan. Nah ini kan sebenarnya doa egois menurut saya loh ya. Kenapa? Kamu sudah diberi makanan enak oleh Tuhan. Kenapa masih nyuruh Tuhan lagi untuk memberikan pada orang lain? Ya mestinya Tuhan terima kasih aku sudah Kau beri makanan yang enak. Kemudian saya keluar dari kamar memberikan pada orang lain supaya orang lain juga menikmati makanan yang enak. Nah seringkali kita ini kan menikmati atas penderitaan orang lain ini kan ya tapi oke lah, ini soal permenungan ya. Maka dikatakan soal pergi dan kembali tadi. Maka kita semua diajak untuk itu supaya bisa begitu. Kepada Kain Tuhan bertanya kan waktu itu,
Di mana saudaramu Habel? Maka dalam gereja ada prinsip menarik dalam permainan 4 kata. Unus Christianus dan Nullus Christianus, yang seringkali sudah saya katakan. Seorang Katolik saja bukanlah Katolik. Ketika 2 orang barulah disebut Katolik. Karena Katolik itu adalah keselamatan yang kita terima, tidak boleh berhenti pada diri kita. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga sendirian. Maka sehabis misa yang kita rayakan, misalnya kita telah disembuhkan, kita diminta menjadi sarana kesembuhan bagi orang lain. Sederhananya, ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya misalnya, sebenarnya saya ini adalah orang yang sombong dan tidak selamat. Karena saya diampuni. Jadi doa Bapa Kami itu selalu bersifat pergi dan kembali. Saya mendapatkan ini supaya bisa pergi, diutus. Maka di sini dalam konteks orang yang disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kustanya, dia diminta pergi, dikatakan pergilah dengan selamat. Bukan diusir, itu artinya diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Maka mari kita semua merenungkan sabda Tuhan hari ini, supaya kita semua yang memiliki iman akan Yesus, kemudian hidup iman kita akhirnya berbuah nyata bagi hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita.